Kadang orang bilang, semakin lama menikah, rasanya semakin datar. Namun, ada yang justru bilang, kalau udah saling kenal luar dalam, cinta jadi lebih dalam. Welcome to Penunjuk ID, ruang kecil tempat kita ngobrol jujur tentang hubungan, perasaan, dan hal-hal yang kadang nggak sempat kita ucapkan dengan pasangan. Di sini, aku nggak akan kasih kamu aturan, cuma arah. Karena setiap hubungan itu unik. Dan kadang kita cuma butuh sedikit penunjuk. Bareng aku Clara, kita akan bahas bareng hal-hal yang dekat sama kehidupan kita dan pasangan. Dengan cara yang ringan dan tetap nyata. Hari ini aku bakalan ngobrol bareng sama seseorang yang sudah 10 tahun menikah dengan pasangannya. Dia merupakan seorang profesional makeup artist, sekaligus istri dan ibu dari 2 anak. Tetapi tetap dapat menjaga hubungan yang baik dengan pasangannya. Welcome to Penunjuk ID, Ci Mervin. Halo. Hai Cici, welcome to Penunjuk ID. Gimana kabarnya? Baik, apa kabar Clara? Baik juga dong. Nah, Ci Mervin ini salah satu kolega makeup artist aku. Dan kalau kalian butuh jasa makeup artist, kalian bisa langsung follow di apa, Ci? Di M Senarta. Instagram M Senarta. Salon Cici Kepo, kalau kalian mau kepoin. Kudu kepoin ya. Ci, jadi awal kenal sama Pak Su itu dari mana sih? Di kantor, biasa cinlok gitu. Wah, kapan tuh Ci? Tahun berapa Ci? Aduh, tahun berapa ya? Gue married 2015, berarti 2013 ya? Sekitar 2013. Sekitar 2013 atau Udah lama 2012. juga ya. Lumayan lah, udah 10 tahun nikah cuy. Wow, pacarannya kira-kira berapa lama sih Ci waktu itu? Sampai akhirnya memutuskan untuk menikah. Kayaknya setahun lebih deh, soalnya pas kita nikah itu jadi kita udah pacaran 2 tahun. Jadi waktu mutusin mau nikah itu ya setahun lebih lah. Setahun lebih ya. Itu selama lagi proses mutusin mau nikah ada kayak keresahan atau banyak. Apakah dia yang paling tepat buat saya gitu? Banyak, sampai hari mau nikah juga masih yang kayak sampai hari H ya? Iya, sampai hari H juga yang kayak bener nggak ya? Kayak masih ragu gitu ya? Iya, soalnya gimana ya, gue orangnya logis banget gitu. Jadi kan pada denger dong, orang bilang tuh, lu nikah cari orang yang lu nggak bisa hidup tanpa dia gitu ya. Jangan cari orang yang lu bisa hidup dengan dia gitu kan. Nah, tapi karena gue merasa gue tuh orangnya logis ya, kalau gue ngikutin kata-kata itu, gue rasa sampai sekarang gue juga nggak bakal nikah gitu. Karena wanita sekarang kan mandiri semua ya. Gue rasa tanpa laki-laki juga pada bisa hidup gitu loh, dan hidup dengan baik, bahkan mungkin lebih baik gitu. Benar-benar. Jadi tergantung sih, kita memang rencana mau nikahnya tuh karena apa, tujuannya apa gitu. Jadi harus tahu dulu ya, kita mau bawa hubungan ini sampai sejauh apa gitu, terus mau kayak gimana untuk kedepannya, nggak bisa main begitu kenal langsung nikah gitu. Iya, resiko tuh selalu ada gitu kan. 10 tahun nikah, 5 tahun, 3 tahun itu semua pasti bakal berubah. Namanya manusia pasti berubah. Gitu. Cici setelah berapa tahun sih punya anak, Ci? Setelah menikah? Gue bolong cuma sebulan kok. Mantap. langsung top chair. Jadi langsung. Amazing, keren. Aku harus banyak nanya soal Pak Su, Cici. Nah, setelah punya anak itu ada perubahan-perubahan nggak sih, Ci? Biasa kan kita sering ada perubahan ya, baik dari segi sifat, terus juga waktu gitu antara kita dan suami. Apalagi Cici kan baru 2 tahun ya pacaran, habis itu nikah. Pasti kan kita harus pengenalan dulu dong sama Bener suami, banget. Gitu. Nah, tiba-tiba punya anak, pasti kan mood berubah gitu. Nah, itu apa hal pertama yang Cici sadari perubahan baik dari diri kita sendiri ataupun dari Pak Su yang berubah gitu? Kayaknya dari hamil aja udah berubah ya. Dari hamil tuh udah berubah, apalagi anak pertama. Jadi tuh apalagi laki gue tuh tipe yang sangat mementingkan anak gitu. Jadi apa-apa Google, oh lu nggak boleh makan sushi ya, jangan makan durian ya, jangan ini itu gitu. Nah ini juga yang gue mau kasih tahu ke pasangan muda, kalau lu baru nikah sebaiknya jangan, kalau bisa lebih baik jangan langsung punya anak. Karena habis nikah itu perlu waktu ya untuk adaptasi dulu, betul. Ya. Kalau yang biasa yang kayak gue ketemunya di kantor, wah keren pakai kemeja gitu. Sekarang jangan pakai kaos oblong kayak cek-cek di rumah, yang ngeliatnya juga gimana gitu ya.
Dia Nggak juga ngeliat rapi gue, gitu ya. iya dia juga ngeliat gue make upan on point gitu. Tahu-tahu sekarang pakainya baju, iya Daster. dasteran gitu, rambut dicepol, kan kaget. Pasti ada Mm-mm. perlu waktu gitu. Sedangkan waktu itu kita nggak ada, langsung bener-bener langsung hamil dan langsung punya anak gitu. Jadi overprotective ya dia jadinya. Apalagi lebih mengutamakan anak kan saat itu. Pasti, apalagi karena kita waktu itu mau nikah juga memang rencananya mau punya keluarga dari awal, mau punya anak gitu. Oh emang udah nggak mau nunda lah istilahnya Enggak, gitu gue ya. pengen nunda, cuman Oh, oh abis ini itu udah perubahan nih berarti oh, ya. oh, Udah beda pendapat kan artinya. dia juga mau nunda, tapi habis Oh, itu keluarga-keluarga dekat kan bilang lu jangan nunda-nunda. Emangnya lu berusaha bisa langsung dapet gitu kan? Banyak tuh yang nunda-nunda, nanti pas mau punya anak malah nggak bisa gitu. Terus gue pikir iya bener juga ya, emang gue coba langsung dapet, ternyata bener langsung dapet. Waduh, ya gitu emang nggak deh. boleh, tipsnya nggak boleh nunda ya kalau pengen langsung mendapatkan anak. Iya, enggak, tipsnya sih jangan dengerin orang Oh, luar salah. gitu. Jadi balik ke diri kita sendiri Iya, gitu kita maunya ya. apa? Prinsip kita seperti Iya, apa, ikutin. itu dipertahanin. Betul. Karena kita yang paling tahu yang paling baik buat hubungan kita gimana kan gitu ya. Benar-benar. Cici pernah nggak sih kangen masa-masa berdua? Karena kan udah ada anak. Biasa kan kita kalau lagi weekend, gitu, pasti kan jalan bareng sama anak-anak. Nah, pernah nggak sih kangen sama suami dan misalkan kangen masa-masa pacaran berdua dulu, itu biasa ngapain aja Cici sama Pak Aslu? Sering dong ya Allah. Eh, ngapain ya? Oh, kalau kita tuh ini kan laki gue suka nonton bioskop. Jadi kalau kita tuh pilih film-film yang maksudnya nuansanya agak dewasa, nah kita tuh nonton berdua, biasa jam malam gitu. Jadi Oh, anak-anak udah tidur gitu ya, iya. terus pacaran berdua. Oh, kita pacaran berdua gitu. Pergilah ke bioskop nanti selesainya midnight gitu pulang. Atau berapa lama sekali biasa kita staycation. Oh, berdua aja. Staycation berdua aja, paling semalam aja lah di hotel gitu, jadi nggak ada anak-anak gitu. Selalu ada momen untuk tetap berdua aja ya, Ci? Iya, ya sekali-sekali lah. Biasa sekali-sekalinya itu sebulan 2 kali, 2 bulan sekali atau 2-3 bulan sekali biasanya kalau yang staycation ya. Kalau yang nonton lebih sering pasti. Gitu. Nah, kalau misalkan Cici lagi pacaran nih berdua sama suami, itu anak-anak gimana, Ci? Ada yang ngurusin, ada mama atau ada suster? Nah, kebetulan aku kan tinggal sama papa mama, lalu di rumah juga memang ada mbak yang bantu liatin anak gitu. Jadi bolehlah sekali-sekali ditinggal gitu. Masih aman. Masih aman ya karena ada orang tua Yo, yang ngeliatin juga gitu ya. Nah, ini suami sibuk kerja kan ya, Ci? Kerjanya apa, Ci, kalau boleh tahu? Kerja di IT. Oh, di IT. Iya, Oh, di bank masih swasta. lebih fleksibel atau maksudnya banyakan WFH atau WFO terus nih, Ci? Dalam 5 hari ada jadwalnya WFH sih memang dia. Oh, Sehari jadi nggak WFH. full ke kantor terus gitu ya. Nah, berarti kan kalau pas suami kerjanya tuh setiap weekday kan. Kalau Cici kan di weekend. Which is yang mana jadi saat suami kerja itu kita nggak kerja. Tapi saat kita kerja, suami nggak kerja gitu. Jadi kan kayak waktunya nggak ketemu nih momen yang mana kita sama-sama free time bareng gitu kan. Nah, itu gimana sih cara Cici bagi waktu antara ngurus anak, terus juga harus ngurus suami juga, terus harus ngerjain kerjaan rumah tangga, terus sama kerja juga, itu gimana, Ci? Terus cara Cici bangun hubungan emosional sama suami itu gimana supaya masih tetap deket lah gitu kan? Kan pernikahan esensinya di hubungan kita berdua ya sama pasangan, bukan hanya dengan satu keluarga termasuk anak-anak gitu. Gimana ya, kita kan kerja makeup artist juga nggak setiap weekend ada job ya. Amin kalau tiap weekend ada job ya. Kayak di booking ya guys, Iya, di kepo. Jadi kalau misalnya pas memang lagi nggak ada job atau waktu di antara job itu kosong dan kita karena kebanyakan kerjanya juga di hotel ya. Nah, kalau hotel kan biasa ada tuh dekat-dekat sama mall. Nah, biasanya dia sekalian jemput, sekalian kita nongkrong di mall gitu. Dan kalau memang aku juga selalu ngusahain sih kalau misalnya setiap weekend tuh ada waktu kita ke gereja bareng. Nah, jadi kalau udah ke gereja bareng biasa pasti ngajak anak-anak makan gitu. Sekalian lah keluar sekali gitu. Kalau misalnya memang kepepet banget ya pas dia WFH sorenya kita ajak anak keluar gitu. Kalau jaga emosional sama suami ya yang tadi lah yang kita sempet
nonton berdua, staycation berdua gitu, atau Netflixan berdua. Lagi nggak ada modalnya. Menyempatkan waktu gitu ya untuk momen berdua sama pasangan. Yang namanya cewek itu kan biasa suka ya Ci diperhatiin, dimanja gitu. Ada nggak sih hal sederhana yang dilakuin sama suami Cici yang bikin Cici tuh kayak merasa masih terus diperhatiin walaupun udah 10 tahun nih menikahnya? Kalau dulu pas gue kerja jadi makeup artist tuh subuh-subuh, dia mau nganterin tuh, ya dianterin, koper dibawain gitu ya. Sekarang sih cuman ya hati-hati di jalan ya, gitu. Udah 10 tahun. Tapi kalau misalnya gue mau kerja, biasa pagi-pagi pas bangun, dia pasti bangun. Pasti bangun, paling enggak dia nganterin sampai ke mobil gitu. Itu rutin setiap kali Cici kerja Iya, job subuh tuh. pasti dia bangun. Wah, sweet banget ya. Jadi ya itu salah satunya, kayaknya hal sederhana sih sebenarnya, cuma bawain koper turun, tapi menurut gue gila, oke juga itu nih. Effort sih Ci, karena kan kita kalau lagi tidur terus tiba-tiba mesti bangun terus tidur lagi tuh kayak nggak deep sleep itu Iya, enak makanya banget sih. Tapi dia tetap ngelakuin itu setiap kali Cici kerja. Wah, itu appreciate walaupun nggak diantar ya. Iya. Tapi udah termasuk effort yang luar biasa lah kalau menurutku itu. Ci, kalau harus milih deket tapi hening atau jauh tapi saling cari? Dekat tapi hening. Soalnya sekarang juga begitu. Karena handphone ya? Iya, karena handphone gitu. Jadi enak sih kalau scrolling tapi tetap ada dia di samping gitu ya. Atau Netflixan tapi ya ada dia juga gitu, sembari cuddling gitu ya. Memang bahasa bahasa cinta ya? Apa sih istilahnya tuh ya? Iya, love language. Iya, love language. Orang kan beda-beda ya. Kalau laki gue nggak gitu suka ngomong. Dia lebih suka physical touch. Jadi suka rangkul, suka gandeng, suka meluk gitu. Jadi kalau Cici apa nih? Sama sih kayaknya. Kalau sama enak ya. Jadi apa yang pasangan suka sama-sama klop gitu. Iya, jadi kita ya udah diem-dieman nggak apa-apa, tapi ya udah nyender-nyenderan gitu. Cici pernah LDR nggak sih Ci dulu? Sempet LDR waktu gue kerja di Surabaya, tapi itu nggak lama dan hampir tiap minggu pulang, jadi hitungannya kayaknya nggak LDR ya. Iya, seminggu sekali ketemu. Jadi kayak hitungannya nggak LDR deh itu. Iya, karena kalau physical touch LDR susah banget pasti. Iya. Nah, kita waktu gue di Surabaya tuh tiap hari teleponan, tiap hari video call, tapi bingung kadang yang mau diomongin. Jadi video tatap-tatapan dulu. Yang penting ada ngelihat wujudnya ya. Iya, gue ngapain pokoknya on aja tuh video gitu. Sampai ketiduran nggak itu Ci biasanya? Enggak sih, nggak selebay itu nih. Zaman sekarang orang-orang bayaran yang Gen Z nih sambil sebelum tidur teleponan terus tetap nyambung tapi mereka udah tidur gitu. Enggak, gue nggak selebay itu. Belum zamannya ya. Setelah 10 tahun menikah, menurut Cici ada nggak sih rahasia utamanya supaya hubungan itu tetap sehat? Gue di sini kayak sebagai narasumber, menurut gue pengalaman gue terlalu sedikit ya untuk ngebagiin mendefine hubungan yang sehat tuh apa gitu. Karena menurut gue hubungan gue juga ya dibilang bagus banget juga kayaknya enggak gitu ya. Tapi mungkin satu yang bikin hubungan bisa jalan tuh jangan nuntut terlalu banyak kayaknya ya. Karena kita tuh gampang banget ngeliat pasangan, dia tuh kok kurang gini ya, kurang gitu ya, kurang gini, kurang gitu. Tapi kita kadang lupa mikir gitu. Kita sendiri juga mungkin orang lain lihat kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu gitu. Menerima kekurangan pasangan. Nggak usah nuntut terlalu banyak, bener. Ada orang yang misalnya, ngelihat, kok si A habis nikah sama si B bisa langsung jadi CEO ya, sebentar dalam berapa tahun bisa. Ada orang yang nggak bisa gitu loh. Tapi yang kamu lupa, yang jadi CEO, istri CEO itu ada yang harga yang harus dibayar gitu. Ada pengorbanan lain gitu. Mungkin dia harus entertain tamu malam-malam, dia nggak punya waktu buat kamu dan keluarga. Uang bagus, hubungan belum tentu gitu. Yang di rumah mungkin istri bilang ini bulanan kurang segala macam, tapi dia bapak yang baik buat anak kamu gitu. Jadi semua ada plus minus. Kamu nggak bisa nuntut nggak bisa pukul rata. Pasangan itu harus seperti itu. Gitu. Kalau menurut aku gitu sih, karena sekarang banyak yang menuntut kayak suaminya
kok udah berapa tahun kamu gitu-gitu aja gitu. Kayak gak ada perkembangan, padahal dia udah usaha maksimal itu yang dia bisa. Nah, kita nggak ngelihat gimana usahanya mereka. Gitu. Dan jalan orang memang beda-beda sih, hokinya orang tuh beda-beda. Ada yang 5 tahun udah sukses, ada yang baru setahun udah langsung cepet gitu kan. Iya. Gitu. Gue kan dari keluarga bisnismen gitu. Keluarga gue rata-rata bisnismen. Jadi waktu nikah ada ekspektasi, maksudnya dia akan kesana gitu. Oh, dalam 5 tahun mungkin dia akan buka bisnis apa segala macam. Nah, ini salahnya. Karena waktu habis tahun kena begitu, dan ternyata laki gue ini menurut gue bukan tipe entrepreneur gitu ya. Gak semua orang bisa jadi entrepreneur, bener kan? Nah, gue punya image itu ke dia, dan beberapa tahun married, gue merasa jadi kecewa gitu. ada kekecewaan. Tapi gue lihat dia juga tertekan gitu. Nah, setelah itu kayaknya gue belajar ya udah turunin aja ekspektasi gitu. Gue juga mungkin di mata dia bukan seorang istri yang perfect banget gitu kan. Gue juga punya kekurangan, tapi juga gue nggak bisa memaksakan ekspektasi gue ke dia gitu. Karena memang setiap orang berbeda gitu. Maksudnya sadar kekurangan sendiri, dan maksudnya dia juga tertekan gitu ya. Dan dia bukannya nggak berusaha, tapi memang jalan orang berbeda dan kemampuan orang berbeda. Dan sekarang zamannya untuk jadi entrepreneur itu juga tidak gampang, benar-benar nggak gampang gitu ya. Jadi untuk nuntut dia ke situ menurut gue lama-lama kayaknya nggak fair. Ini kan pasangan nggak datang nih, kira-kira Cici ada nggak sih mau menyampaikan sesuatu gitu ke suami? Satu kata atau satu kalimat gitu. Aja emosi banget. Cici sampein, karena kan kalau kita ketemu suka malu gitu kan. Ya? Ada nggak pesan-pesan yang mau Cici sampein? Entah itu kalimat penyemangat atau kalimat pujian gitu kan. Nggak ada lah, gue peluk aja boleh. Iya, peluk dulu aja. Jangan ngiri ya suaminya ya. Ci, pernah nggak sih sebelum nikah dulu ada pesan-pesan nih dari keluarga atau dari teman gitu, the worst advice yang pernah Cici dapetin sebelum Cici married? Kalau bilang worst advice agak ini ya, soalnya ntar dibilang gue nggak bersyukur punya anak gitu. Nggak bisa bilang worst advice. Tapi untuk pasangan-pasangan yang baru nikah nih, kalau kalian udah ngerencanain untuk nunda dulu punya anak, jangan dengerin orang lain. Karena perkataan yang nggak usah jaga, nanti mau dapat anak susah lo gitu, atau emang lu langsung coba langsung dapat punya anak gitu, karena yang ngejalanin kan kalian gitu. Dan memang waktu baru nikah itu ada fase yang kamu tuh harus jalanin dulu berdua untuk adjust bareng-bareng, dari segi finansial, dari emosional juga gitu. Dan adanya anak itu bakal nambah beban kalian juga, nambah drama di kehidupan kalian gitu. Jadi pastikan waktu kalian mau punya anak itu kalian sudah siap, benar-benar berdua siap gitu. Oke, berarti kesimpulannya kalau misalkan ada masukan-masukan dari luar, itu kita tetap harus balik lagi ke pasangan ya, Ci. Kita sama pasangan itu maunya kayak gimana gitu, jangan dengerin perkataan orang luar, karena yang tahu dalamnya rumah tangga kita itu seperti apa ya kita sama pasangan kita. Oke, kadang kita ini suka lupa ya, kalau hubungan yang kuat itu bukan soal selalu bahagia di endingnya, tapi kita harus kembali ke satu sama lain, saling mengerti satu sama lain dengan pasangan kita. Walaupun kita udah berubah, sudah tumbuh, dan juga sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Oke, thank you so much Martin udah datang ke podcast Penunjuk ID. Semoga apa yang kita sharingin di sini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Amin. Oke, semoga obrolan singkat kita ini bisa menjadi penunjuk kecil buat kalian yang sedang belajar menjaga gimana nyala api cinta kalian tetap menyala-nyala di tengah kehidupan kalian yang terus berjalan pastinya.
Dan semua yang kita obrolin dan sharingin di sini itu balik lagi merupakan pengalaman pribadi dari si Mervin. Jadi buat kalian yang merasa relate, boleh kalian ambil yang positif-positifnya, sementara yang negatifnya boleh kalian tinggalkan saja. Dan jangan lupa kalian follow dan juga share episode ini. Dan kalau kamu merasa relate, boleh langsung di follow ya penunjuk ID. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.